Belum sama dia. Halo ya, Mas Ali ya. Halo, selamat siang dokter. Sudah jelas Ya, dokter? selamat siang. Yes, jelas. Mohon maaf saya ini dalam perjalanan ya. Mulai dari Baik, kemarin saya enggak berhenti berhenti nih. baik dokter, tidak masalah. Iya. Eh, baik baik. Alhamdulillah. Suara saya dengar jelas ya. Jelas dokter, jelas. Iya ya. Mohon maaf saya pakai masker gini satu. Ada yang di mobil soalnya. Baik dokter, Ya, terima alhamdulillah. kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber dengan kesibukan Baik. yang padat sekali dokter. Iya ya. Mohon maaf saya enggak bisa stay di rumah ini. Saya terus sambil jalan ini ya. Baik, Ya, moga-moga bisa. sinyalnya stabil. Saya ke arah Kediri saya. Oh, nggih. Ya, ke arah Kediri naik ke gunung ini nanti mungkin. Jadi Nggih nanti dokter. mungkin sinyalnya moga-moga bisa stabil terus ini. Ya, Nggih, mohon maaf. nggih dokter. Hmm. Ini sekarang sudah Iya jelas ya, bisa bentar ya. saya mulai nggih dokter? Bisa, bisa alhamdulillah. Baik, baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para audiens sekalian. Selamat siang Dokter Ade yang terhormat. Jadi pada siang hari ini perkenalkan nama saya Arya selaku moderator dalam diskusi siang hari ini yaitu menangkal hoax COVID-19 di masyarakat Iya, iya. bersama pembicara kita Dr. Ade Armada SHMKP yang alhamdulillah berkesempatan untuk memberikan banyak materi ya tentunya pada live ini dengan uh, topik tadi ya menangkal hoax COVID di masyarakat. Jadi langsung saja dokter, mungkin dari dokter Ade kami perkenankan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Hai, selamat siang teman-teman semuanya di sini atau ada yang lainnya mungkin di sini. Saya Dr. Ade dari eh, Ketua BHP 2A Biro Hukum Pembinaan dan Pembinaan Anggota IDI Jawa Timur. Nah, ini tadi saya tentang eh, perlunya atau pentingnya dokter dalam menangkal suatu hoax ya atau mengenal suatu disinformasi di bidang kesehatan terutama ya. Karena kita di bidang Oke, kesehatan dokter. ya, tentunya kita utama harus bidang kesehatan. Ya, bagaimana cara menangkalnya? Ini pentingnya dulu aja ya, pentingnya dulu. Kalau Oke. kemarin sudah saya adakan semacam short course gitu ya, kira-kira begitu. Ya, kira-kira dulu aja. Putus-putus ya. Baik. Saya mulai untuk masuk diskusi intinya ya dokter. Ya, mau silahkan. Mohon maaf, putus-putus ini ya. Oh enggak dokter. Jadi pertama mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu dokter tentang pengertian dari hoax itu sendiri seperti apa. Ya baik. Kalau kita memahami tentang hoax, sebenarnya kalau kita melihat di apa namanya di beberapa literatur, jadi di sini inti daripada hoax sebenarnya adalah kebohongan itu aja ya, satu menyebarkan berita bohong itu aja. Ada yang dari beberapa kamus, pengertian dari kamus Collins English Dictionary juga suatu trik ya, suatu trik saja untuk mengatakan sesuatu pada seseorang tentang suatu keadaan, atau ada di kamus Cambridge Dictionary ada plan to deceive someone. Jadi apa istilahnya hanya sekedar untuk mengalihkan suatu perhatian saja, atau di Oxford English Dictionary malah dikatakan sebagai malicious deception atau kebohongan yang dibuat dengan tujuan yang jahat. Jadi intinya hanya kebohongan dan kepura-puraan saja. Itu kira-kira tentang hoax. Dan yang penting di hoax ini ada beberapa hal ya yang perlu diperhatikan. Ada satu, sifatnya dia menyesatkan. Yang kedua, disengaja biasanya. Dan ada ketidakbenaran yang seolah dianggap sebagai kebenaran yang kemudian disampaikan. Jadi banyak sekali definisi tentang hoax di sini. Nah, nanti di sini kita kesepakati saja kira-kira hoax itu yang apa. Jadi ada kita menurut suatu definisi yang diusung oleh apa namanya
kalau Anda lihat nanti ada dari first draft, ya. Di first draft ada suatu kriteria hoax itu apa saja. Kira-kira begitu. Ada banyak kriteria, ada banyak definisi. Kalau kita pakai semua bingung nanti. Nah, kita pakai satu aja supaya nanti kita tidak bingung. Yaitu dari first draft, ya. Di situ sudah digolongkan beberapa hal tentang hoax atau dismiss informasi itu. Kira-kira begitu. Baik dokter. Lalu bicara tentang hoax juga mungkin ada ini ya dok, tentang propaganda. Kira-kira apakah ada perbedaan dokter atau bedanya itu apa antara hoax dengan propaganda itu sendiri? Begini, jadi kalau hoax itu kan sebenarnya kalau kita pahami dulu ya, hoax itu atau dismiss informasi tadi ini harus kita pahami dulu supaya tidak keliru-keliru nanti ya. Jadi kalau kita pahami tentang kalau kita memakai definisi dismiss informasi, yang dikatakan misinformasi itu adalah suatu informasi yang salah. Namun orang yang membagikannya percaya itu benar. Jadi informasinya sudah salah, tapi orang yang membagikan merasa itu oh ini benar informasinya. Sebaiknya kalau yang disebut dengan disinformasi adalah informasinya sudah salah ini, dan orang yang membagikannya ini sengaja untuk melakukan hal itu. Nah, itu kita definisi dismiss informasi. Kalau kita kembali pada hoax tadi, ada beberapa definisi. Kita harus sepakati di sini supaya kita tidak mempunyai definisi yang berbeda-beda, akhirnya pembahasannya berbeda-beda. Nah, kita pahami disinformasi sebagai 7 kriteria. Coba ini dari satu-satu ya, coba saya ngomongkan pelan-pelan aja. Jadi, satu tentang satir atau parodi. Satir itu satir ya, lucu-lucuan yang tidak ada niat untuk menyakiti, tapi berpotensi untuk membodohi. Nah ini kadang-kadang di satir dan parodi itu Mohon maaf, akan saya undang lagi ya dari Dokter Ade. Nampaknya ada gangguan sinyal ya dari Dokter Ade karena memang kebetulan kita lihat sendiri bahwa beliau sedang dalam perjalanan. baik, mohon maaf. Mohon maaf terganggu ya di jalan ngapunten nggih. Jadi saya tuliskan tadi mohon maaf. Yang pertama tentang satir ya. Satir atau parodi. Nah, satir atau parodi ini punya suatu niatan yang kadang-kadang kita tidak tahu. Yang saya sebutkan kemarin di seminar saya yang kemarin ada semacam backstage, ada frontstage tentang diri seseorang yang dari Evan Goffman itu sudah saya jelaskan kemarin. Nah, ini hati-hati dengan satir. Kedua yang tentang isi yang menyesatkan. Jadi sengaja dibuat untuk menyesatkan dengan membingkai sebuah isu untuk dipelintirkan. Nah, ini termasuk juga suatu hoax juga. Yang kedua ya tadi ya. Yang ketiga adalah konten asli tapi palsu. Artinya begini, seolah sumbernya asli tapi palsu. Ini ada gambar-gambar misalkan yang ditampilkan begitu, seolah-olah ini sesuatu yang asli, tapi kita runtut nanti, kita tracking ya, istilahnya kita tracking ya, kayak seperti kita tracing pasien-pasien COVID ya, nah, kita tracking
itu jelas bahwa ada suatu pemalsuan di situ, kelihatan sekali. Kemudian adalah konten yang fabrikasi. Jadi fabrikasi memang dibuat untuk 100% untuk menyesatkan dan sama sekali tidak ada faktanya sebenarnya. Tapi itu dibuat, memang sengaja. Terus kemudian gak nyambung atau false connection. Jadi kadang-kadang antara suatu judul foto begitu dikasih judul yang berbeda, dikasih opini yang berbeda. Nah, ini menyulitkan sekali kalau yang tidak memahami ini. Jadi ini juga termasuk hoax. Kemudian konteks yang salah ya. Yang keenam ya, konteks yang dihilangkan atau disebarkan penerima berita menangkap informasi di luar konteks. Jadi kayak dipotong-potong begitu ya. Ada foto apa film atau ungkapan siapa begitu ya, tokoh atau apa dipotong. Tentu saja kalau kita potong beri omongan ya tentu saja makna daripada suatu hal yang dibicarakan berbeda lagi. Kemudian konten yang memanipulatif atau informasi asli kontennya dimanipulasi. Jadi banyak sekali terjadi permainan-permainan seperti ini sehingga menyesatkan. Nah, itu dipahami dulu. Nah, bedanya apa dengan propaganda tadi? Nah, propaganda ini adalah salah satu kalau saya sebut sebagai kemarin di Elvin Goffman sebagai suatu backstage. Jadi niatan itu dibungkus dengan hoax tadi itu, dengan berita-berita yang menyesatkan itu. Jadi intinya mempropagandakan apa yang menjadi isu-isu yang diinginkan untuk ditampilkan di masyarakat atau membuat suatu opini masyarakat berubah berbeda. Itu dia mempropagandakan propaganda apa ini? Propaganda tentang kesehatan yang keliru atau hal-hal yang lain yang diinginkan. Niatnya apa ini? Ya. Itu kira-kira, Dok. Monggo. Baik, Dokter. Jadi setelah ini mungkin dokter bisa menjelaskan bagaimana caranya kita membedakan suatu informasi itu hoax atau informasi itu akurat dan bisa kita percaya. Oke. Jadi begini, sebenarnya kalau ini biasanya kalau kita membicarakan berita itu hoax atau bukan, kadang-kadang kita harus berlatih ya. Kayak kita seolah gini, kita memeriksa pasien. Ini pasien diabetes ataukah pasien TBC? Kira-kira kalau sudah biasa meriksa gitu, bisa enggak membedakan seorang pasien penyakit ini orang punya diabetes, ini penyakit TBC? Kalau dilihat dari tampilannya bisa enggak kira-kira kita? Bagian dokter ya, bisa enggak? Kita membedakan itu. Bisa. Sekilas bisa enggak? Bisa. Sekilas. Tapi mungkin agak ya, bisa dokter bisa. Ya, artinya screening ya itu ya. Kita screening ya. Kita screening itu artinya di screening dengan tampilan klinis saja. Kalau orang diabetes itu kan baunya khas sekali. Kalau orang diabetes itu punya bentuk tubuh yang khas sekali, mulai kering, kurus, kemudian kulitnya kelihatan sudah kering begitu ya. Orang punya KP juga begitu kan, sama kurus juga. Kemudian dia juga punya khas. Kalau kita tanya suatu hal aja, batuk malam hari, bagaimana keringat dingin malam hari, muncul semuanya. Nah, itu akhirnya dengan pola-pola screening itu sama dengan hoax. Hoax itu kalau sebenarnya kalau kita sudah biasa tahu tentang hoax, itu kita membaca suatu berita, kita belum masalah konten ya, belum isi ya, kita sudah tahu. Contohnya begini, kan sering ya ada kata-kata viralkan gitu ya. Nah, di bawahnya itu hati-hati. Ada kata-kata dikasih tanda seru banyak itu. Nah, itu hebat, dahsyat, heboh. Nah, itu dengan kata-kata bombastis seperti itu tuh kita berhati-hati. Itu salah satu cara untuk mendeteksi ini suatu news atau berita ataukah suatu kabar yang sifatnya hoax tadi. Jadi hati-hati. Sebenarnya dari tulisannya kita akan kelihatan, misalkan menggemparkan atau berita misalnya tentang ditemukan virus yang lebih hebat dari COVID. Nah, ada lagi hal seperti kadang-kadang kata-katanya bombastis. Kalimatnya juga tidak seperti tatanan kata bahasa suatu berita, tidak. Memancing orang untuk kadang-kadang bisa juga marah ya. Memancing emosi kadang-kadang. Nah, ini adalah cara-cara yang mudah untuk mengetahui hoax itu atau bukan. Karena kita karena biasa. Kalau kita sering sekali mendebang suatu hoax ya, akan kita tahu bahwa berita ini tidak benar. Karena kita tahu di sini. Oh, ternyata kalau model-model kata-kata kalimatnya seperti ini,
ada kata yang mau heboh, kemudian viralkan. Nah, itu kita tuh hati-hati. Kalau ada kata viralkan sudah, berarti ini ada suatu maksud kan ya. Nah, bisa baik, bisa buruk maksudnya itu. Nah, di sini kita harus hati-hati. Oh, ini maksudnya gimana ya? Coba lihat beritanya lagi, ditelaah lagi ke depan, dilihat lagi bagian di berita, kemudian lihat kalimat per kalimatnya. Nah, jadi jangan, kita tidak menilai, kadang-kadang kita tidak perlu menilai isinya dulu, kontennya tidak dulu. Kontennya atau isinya jangan dulu, tapi bahasa, tata penulisannya itu yang utama dulu. Nah, kalau sudah lolos tata bahasa penulisannya, kita lihat isinya, gitu ya. Jadi bertahap memang, yang bertahap. Nanti nggak bisa langsung gitu. Ada kalau hoaxnya halus, nah itu repot juga. Seperti soal logika yang bagus begitu, berjalan seperti suatu bahkan seperti seolah-olah suatu gambaran apa penelitian ilmiah begitu, tapi di situ ada banyak kebohongan. Nah itu banyak itu. Ya, kira-kira gitu. Salah satunya yang mudah. Baik Ya. dokter, jadi yang saya tangkap tadi mungkin dari kata-kata yang bombastis gitu ya dokter di awal, mungkin Ya. dari judul Betul. kayak gitu dokter. Bisa. Nah, Gitu, lalu ya, bagaimana seperti dokter itu. kalau misalnya berita itu seperti tadi dokter sampaikan tipis gitu ya, hoaxnya halus. Itu untuk Ya. mengkonfirmasi apakah itu benar-benar informasi yang akurat atau hoax, bagaimana dokter caranya mencari informasinya? Oke. Jadi sebenarnya kalau yang paling mudah, kalau untuk yang paling tingkat awal ya ini ya, itu kan ada semacam aplikasi ya. Ada Iya, dok. aplikasi namanya aplikasi Hoaxbuster. HBT itu ada bisa download itu. Hoaxbuster HBT itu ya, itu bisa. Nah, di situ biasanya konten-konten hoax sudah didebang. Nah, debang itu artinya sudah dimasukkan kotak begitu, dikasih label hoax. Di situ nanti akan ketemu kira-kira kenapa kok disebut hoax. Jadi akan kalau kita telaten ya, buka satu persatu, nanti diterangkan di situ biasanya di penjelasan. Ada penjelasannya. Berita itu diambil dari mana, tangkapan layarnya berapa, dari mana asalnya, siapa yang awalnya memberitakan, semua tahu semua. Nah, kita akan tahu kalau kita tuh satu-satu, kita akan tahu. Itu yang paling gampang ya kan, kita tidak kan sudah ada fact checker namanya. Mereka sudah melakukan aktivitas itu, kemudian dikasih label hoax sama mereka. Ada banyak ya, teman-teman Kominfo juga sudah, teman-teman Tempo sudah, teman-teman dari Mavindo juga sudah. Jadi yang sudah dimasukkan ke situ, maka kita akan tahu, oh ini berita hoax ini. Nah, yang paling repot adalah kalau berita itu belum didebang, belum diklarifikasi oleh teman-teman fact checker, kita terpaksa mencari sendiri. Nah, bagaimana mencarinya ini? Nah, ini yang kadang-kadang pekerjaan agak sulit juga ini, yang biasa dilakukan teman-teman fact checker itu, jadi mengecek faktanya. Jadi begini, berita itu kita tidak berbicara konten dulu, apa isi dulu tidak, tapi apakah berita itu disampaikan oleh sumber yang resmi itu dulu sementara. Ya. Yang menyampaikan itu sumbernya resmi atau bukan. Benar enggak misalkan di WHO, dicari di linknya WHO. Benar enggak di halaman berapa, itu dicek, dilihat semuanya. Nah, kalau di situ pun tidak ada, berarti itu kita bisa mengatakan berita itu hoax. Jadi kita tidak usah berdebat masalah isinya atau kontennya dulu, tapi apakah dari laman yang benar gitu ya. Kalau itu sudah dari laman yang betul, itu domainnya bukan domain hoax lagi, tapi itu sudah suatu pendapat ya, pendapat dari suatu center ya silahkan. Beda ya. Jadi kalau pendapat itu dari satu center, misalnya WHO berpendapat bahwa yang kemarin kena corona harus yang hanya pakai masker hanya yang sakit saja kan ya kemarin ya awalnya ya, yang sakit saja. Sekarang sudah berubah. Yang pakai masker, semua orang pakai masker harusan. Nah, artinya kalau berita yang dulu itu didatangkan sekarang, diungkapkan sekarang, direpost sekarang, WHO pendapatnya nggak seluruh orang pakai masker kok, hanya orang yang sakit aja. Kalau kita tahu sudah mengikuti dari awal bahwa itu dulu pendapat WHO pernah seperti itu dan sekarang kan berubah pendapatnya. Nah, kita tidak mengatakan itu hoax. Tapi tapi kita sudah tahu arahnya. Tapi bisa juga loh dibuat itu hoax. Dibuat aja repost gini. WHO menyatakan kembali bahwa yang pakai masker hanya yang sakit saja. Nah, itu bisa kan dikasih narasi sendiri, tambahin narasi sendiri. Ternyata begitu dicek sumbernya loh, ini sumber yang bulan apa ini? Oh, bulan Februari dulu. Jadi sudah bulan Juli. Nah, bisa dibuat hoax seperti itu. Jadi kita harus tahu awalnya suatu pernyataan resmi ya. Itu berarti dikatakan bahwa itu sudah benar. Tapi kalau dikasih caption tambahan, jadilah itu hoax.
Itu cara yang paling mudah tadi lewat aplikasi. Yang kedua kita nyari sendiri. Ya, kalau nyari sendiri memang kita cari sumbernya, kita tracking sendiri memang. Itu kira-kira, dokter. Oh, baik dok. Jadi tadi itu bisa kita lihat kalau misalnya ada aplikasinya ya tadi dokter ya. Ada Hoaxbuster ya. di Hoaxbuster Tools, HBT, ada itu punya Mavindo teman-teman. Oke. Atau dari Ya, ini dari situs-situs yang itu sudah resmi dan seperti Kominfo seperti itu bisa. Ya betul, bisa dari Kominfo juga bisa, dari Tirto kadang-kadang juga bisa. Biasanya Tirto, Kominfo mereka ada semacam private fact checker dari Google biasanya. Itu Baik, biasanya ada. Ya. Nah, jadi mau bertanya juga dokter, ini Ya. terkait ketika kita sudah menerima berita, lalu kita masih bingung apa yang harus kita lakukan sebelum membagikan berita tersebut, dokter? Oke. Jadi gini, harus dibedakan kalau saat kita di Twitter, saat kita di FB, sama kita di WA. Kalau di WA kebetulan kan kebanyakan hanya sekedar kopas saja ya. Kita tidak tahu, kadang-kadang sumbernya tidak tahu kan ya. Yang agak susah nih yang di WA. Ada suatu kalimat begitu, ya kemudian kita baca, kita merasa baik atau merasa apa, di-share gitu aja, tidak tahu kok gitu, ternyata nggak benar. Nah, di sini memang kalau ada hal-hal yang tadi, sudah saya kasih di depan tadi, clue-nya tadi, emosi seseorang, dan kadang-kadang itu ada tanda-tanda seru begitu. Nah, itu sudah kadang-kadang disisipi suatu kalimat atau kata-kata yang tidak betul. Nah, itu kita baca. Satu. Kedua, kita lihat juga ada tidak kadang-kadang ada tautannya. Ini saya bilang di WA ya. Saya bahas yang di WA dulu ya. Kemudian ada tidak tautannya? Tautan dari kalimat tadi, kadang-kadang ada saya tautan. Nah, coba dibuka tautan itu. Kadang-kadang tautannya dengan opini yang tertulis di situ tidak sama. Ditambahi kalimat sendiri, dibelokkan, tapi bawahnya itu seolah-olah dia punya suatu sumber berita gitu loh. Nah, ini hati-hati, makanya kita buka. Jadi di WA gitu ada nggak sumbernya? Oh, ada sumber, coba dibuka. Oh, benar nggak ini? Kalau ini benar, ya berarti baca lagi. Kadang-kadang itu dia hanya mengambil sebagian, terus ditambahi opininya dia sendiri, ya tentu saja ini akan berubah ya. Nah, itu yang terus kemudian jadi kita lakukan satu semacam screening juga kita lakukan, terus kemudian testing, dites. Nah, dites itu artinya kayak kita penyakit COVID ya kita tes ya. Ya kita tes juga berita ini benar enggak ya, dilihat dulu. Kemudian setelah itu kita mau men-sharing ya, di testing, kalau misalkan dilihat di Hoaxbuster, ada enggak ini benar enggak ya berita seperti ini. Nah, setelah kita lihat berita itu di Hoaxbuster enggak ada, dicek di nama-nama enggak ada ya, mungkin bisa kita share. Tapi kalau pengen supaya lebih apa ya, hati-hati ya, ya kita tambahkan aja apa benar berita ini, mohon konfirmasi teman-teman ya gitu. Itu lebih santun ya, daripada kita nanti kita share, kita merasa betul. Nah, mohon maaf teman-teman, ini beritanya apa benar gitu kan. Kita juga bertanya, tidak bermaksud menyebarkan, tidak, tapi kita memang betul-betul mempunyai niat untuk bertanya. Ya betul, kira-kira gitu. Nah, ya. Baik dok. Ini pertanyaan lagi. Jadi kan tadi terkait membagikan informasi. Nah dokter, kalau misalnya nih ada informasi hoax itu disebarkan, lalu kira-kira apakah ada peraturan yang dilanggar ketika menyebarkan hoax seperti itu, dokter? Ya betul. Jadi kalau kita melanggar aturan, ya tentu saja ada hukum yang kita langgar, ya tentu saja ada sanksinya ya. Jadi aturan hukum sudah jelas di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE ya, dan ada perubahan undang-undangnya juga, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, bahwa kalau mendistribusikan terus kemudian mentransmisikan dan atau membuat dapat aksesnya informasi elektronik ini bisa kena ini. Ya, jadi ini hati-hati kita. Ya kita kalau udah bernasib baik, tidak ada yang ngudik-ngudik kita. Kadang-kadang kalau itu merasa seseorang tercemar nama baiknya dengan berita itu mungkin ya. Ini kan dari aduan. Jadi dari aduan itu selama tidak diadukan tidak ada masalah. Ya tapi kalau kita ada yang mengadukan merasa tersinggung dengan ucapan atau apa yang kita share, merasa tersinggung ya kita kena, kita diadukan kan dari aduan. Jadi polisi biasanya menunggu
laporan dari siapa yang merasa tersinggung atau merasa tersinggung nama baiknya. Nah, ini bisa juga dia akan mengadukan. Nah, hukumannya kalau yang dulu sampai ada yang 7 tahun, sekarang sudah maksimal penjara 4 tahun dan atau dendanya 750 juta. Itu sudah turun ini. Dulu lebih dari 750 juta, itu lebih 4 tahun hukumannya. Nah, ini yang jadi yang jadi hati-hati ya. Dan untuk teman-teman dokter, ingat bahwa ada kode etik kedokteran kan ya? Ada kode eki. Di situ jelas ya, kode eki 2012 ada profesionalisme, kejujuran, rahasia jabatan, hubungan antar sejawat. Nah, inilah kita yang harus hati-hati. Jadi mungkin bagi dokter ini belum ada ya, aturan khusus itu belum ada untuk dokter. Tapi dokter ini juga warga negara. Sehingga undang-undang ITE ini berlaku untuk semua. Untuk dokter pun juga berlaku. Ketambahan lagi jadi kena dari sisi hukumnya kena undang-undang ITE nomor 11 tahun 2008. Di sisi kode etik kedokteran juga kena juga. Jadi dokter ini bisa pintu masuknya, hati-hati saya sebutkan ada pintu masuk, beberapa pintu masuk. Dari sisi pidana, perdata, kode etik kalau dia melanggar suatu hubungannya dengan disiplin ilmu kedokterannya, dia kena disiplin. Jadi bisa 4 pintu masuk langsung. Tapi kalau untuk kasus hoax ini yang kemungkinan bisa adalah pintu hukum atau pidana, perdata juga bisa mungkin sama kode etik kedokteran. Nah, hati-hati, jadi pintunya masuk 3. Jadi hati-hati sekali ya. Jadi kita lebih baik kita konfirmasi dulu, kita belajar dulu, kita lihat dulu. Kemudian kita cek ya, tadi ada tadi screening, kemudian kita testing, kemudian kita lihat dulu cek fakta itu ada semuanya. Kalau ternyata udah ada semua ya, ini benar tak ini. Nah, kalau masih ragu-ragu, kan kelihatan ya kita sebagai seorang akademisi, sebagai seorang ilmuwan ya, saya ada teman-teman ini semua dokter ini ya ilmuwan semuanya. Nah, kita pasti ada yang aneh ya seperti ini ya, kok nggak pas ya kok. Ya itu kita harus bersikap skeptis ya. Skeptis kan seorang ilmuwan harus skeptis ya. Nggak percaya gitu, jangan langsung percaya ya. Oh, enggak kayak gini lah. Coba saya pengen cari lagi, pengen cari tahu. Nah itulah. Jadi sifat skeptis itu yang menyelamatkan kita, karena di situ kita mencari kebenarannya dengan berbagai cara lah. Cara-caranya ada, sudah kita nanti mungkin bisa lihat YouTube saya. Dengan teman-teman Navindo itu bisa di-share-kan juga. Nah, jadi nanti bisa memang latihannya agak terlambat kemarin ya, agak susah ya karena memang di online semua, jadi agak sedikit terganggu. Nah, tapi ya paling tidak kita tahu lah sekarang hoax itu apa, kriterianya apa, itu kira-kira tahu aja. Baik dokter, terima kasih atas penjelasannya. Jadi memang ada dokter ya hukum yang mengatur itu. Tadi disebutkan salah satunya dari ITE, ada pidananya juga. Jadi kita berhati-hati sebelum menyebarkan informasi ya dokter. Iya betul. Nah ini ada pertanyaan lagi dokter. Jadi sekarang ini kan sedang beredar berita bahwa ada yang menyatakan kalau COVID-19 ini adalah konspirasi seperti itu dokter. Bagaimana tanggapan hal ini? Iya, oke, baik. Jadi baik, saya juga mengikuti juga. Ini ada beberapa tentang konspirasi COVID. Ya. Sebenarnya gini, kalau kita berdebat ini konspirasi atau bukan, akan membuat energi kita habis. Ya. Ini saya jadikan juga teka-teki bagi yang teman-teman yang lain yang suka ini. Buka aja semuanya, lihat semuanya, pergunakan dengan logika-logika yang ada di kita, kemudian dengan fakta-fakta yang ada di kita. Nah, ini kira-kira habis tidak energi kita untuk itu? Ya, satu. Kedua, kalau toh itu konspirasi, apakah bukan? Kira-kira worth it tidak untuk kita memahami itu semuanya? Sebagai dokter ya, saya katakan sebagai dokter di sini, yang penting di sini adalah sisi itu hal yang berbeda ya, mengatakan itu konspirasi bukan. Tapi jelas-jelas ini kita sebagai dokter, tentu saja sebagai sebuah dokter kita melayani siapapun juga yang menderita, siapapun juga yang harus kita tolong. Apapun juga akibatnya, tapi fakta yang ada seperti itu di lapangan. Kita sudah mahfum dengan itu ya. Teman-teman kita banyak yang gugur, banyak yang meninggal. Lalu worth-nya apa, ngaruh suatu perlunya apa, itu informasi konspirasi bukan konspirasi. Nah, kita malah capek, malah saling curiga, malah saling tidak produktif ya. Jadi kan silakan nanti di tracking semuanya sambil belajar,
dibaca semuanya, tapi tetap lakukan yang terbaik untuk pasien-pasien kita. Sementara itu coba jangan sampai itu mematahkan kita untuk apa ya, untuk melakukan suatu kewajiban dan tugas kita sebagai dokter. Boleh nanti di tracking, dilihat siapa pendapatnya siapa. Bisa ada kok beberapa influencer atau katakanlah yang apa ya semacam buzzer banyak sekali. Saya tahu juga beberapa buzzer itu menimbulkan melontarkan hal itu terus. Dan ingat, suatu kebohongan, suatu ketidakbenaran yang disampaikan berulang-ulang akan dianggap sebagai suatu kebenaran. Itu harus kita pahami. Skeptis kita lihat dulu. Tapi jangan membuat itu kita akhirnya tidak menangani COVID dengan baik. Kita malas, itu jangan. Kalau misalkan itu konspirasi atau bukan, itu hal yang berbeda saya kira. Ya, domain kita dari domain pengobatan. Jangan tadi lebih mengasihkan lagi kalau kita sebagai fact checker melihat berita itu. Tapi kalau kita belum memahami tentang dunia fact checker, bagaimana ngecek berita betul itu, kita jangan memvonis dulu itu suatu, oh ini konspirasi ini pasti nih, oh ini bukan konspirasi. Saya tidak mau berdebat dalam sisi hal seperti itu. Tapi saya lebih berusaha untuk kita sebagai dokter, apa yang harus kita kerjakan itu aja. Jadi silahkan itu menjadi suatu pertanyaan, silahkan itu menjadi suatu angan-angan atau apapun dikerjakan, silahkan. Lebih mengasihkan, tapi jangan terlarut. Nah, tapi dilihat. Tapi sebagai dokter tidak boleh, wah ini konspirasi ya, terus nggak usah melakukan begini, tidak usah. Jangan seperti itu. Karena bukti di lapangan, ya mohon maaf, korban-korban teman sejawat kita sudah ada di lapangan, jadi sebaiknya kita tidak ikut dengan isu-isu yang seperti itu, terbawa dengan isu seperti itu. Jangan. Tapi tangani yang baik teman-teman kita yang sedang menderita. Oke, itu Dok. Ya. Baik dokter, terima kasih. Ini saya bacakan satu pertanyaan dari kolom komentar ya dokter ya. Dari kolom komentar ini ada yang bertanya, jadi terkait kabar terbaru tentang COVID penularan lewat airborne itu bagaimana dokter, terkait kebenarannya atau tanggapan dari dokter? Oke, coba. Kalau yang bertanya begitu, Pak, itu saya tidak dalam menjawab ya. Saya mau mencoba untuk supaya berlatih sekalian di sini. Ini kan ngecek ya. Kalau saya kasih jawaban namanya bukan coba cerita buka ya. COVID menular lewat airborne. Terus gitu aja di Google itu. Di googling aja. Klik gitu. Googling itu kan custom ya. Customize itu. Jadi dia kalau sudah di Google itu, kita type itu, kita semua yang hal tentang itu, isu-isu tentang itu muncul semuanya. Coba gini aja. Hoax, ditulis gitu ya, katanya gitu. Hoax, airborne, COVID menular melewati airborne. Ada kata-kata hoax dimasukkan gitu. Kita muncul enggak debangnya, hoaxnya. Itu yang paling gampang saya. Kalau ternyata loh, nggak ada. Justru di situ ada suatu laman yang menjelaskan. Nah, laman itu dilihat. Apakah laman tadi itu betul-betul bagus? Laman itu gini. Kadang-kadang berita ya. Jadi kalau berita-berita biasanya kalau dari media-media terkenal mainstream biasanya kayak ada Tempo, ada Tirto, ada Liputan 6. Itu biasanya mereka kredibel ya. Ini suatu berita. Beda dengan Seaword ya. Seaword itu opini. Nah, ini beda loh ya. Jadi kalau misalkan ada Seaword, ada banyak lagi ya. Yang paling banyak ini ada Seaword ya. Seaword itu opini. Beda dengan Tempo, beda dengan JPNN, beda dengan Detikcom. Itu adalah suatu media. Coba dilihat gaya bahasanya. Kalau bahasanya Seaword itu biasanya bombastis. Terus kemudian opini-opininya bisa kemana-mana. Itu namanya opini, tidak salah dia. Namanya opini. Itu kayak dulu kita kenal sebagai blog ya. Kayak kita pernah kenal blog ya. Nah, itu sebenarnya sama dengan blog. Nah, blog kan pendapatnya dia sendiri. Cuma ini blog ini kalau blog atas nama sendiri, kalau ini sudah di-create sehingga seolah-olah seperti kayak kalau suatu kantor berita atau laman-laman yang berita. Jadi bedakan antara laman-laman berita seperti Tempo, JPNN, terus kemudian Liputan 6, Detikcom, Merdeka.com dengan Seaword. Seaword ada opini. Nah, itu dilihat tadi yang tentang COVID. Apakah COVID-19 itu melalui airborne? Kalau Anda kliknya loh, ini sumbernya kok dari Liputan 6 biasanya itu betul berita gitu loh. Jadi saya tidak di sini di hoax di sini kita tidak masalah isinya dulu atau konten,
Tapi apakah berita itu disampaikan oleh laman atau sumber berita yang benar? Misalnya lihat loh, ini yang nyampaikan WHO ini, benar ini dari sini, ini alamatnya WHO yang pasti benar tidak? Sudah, WHO mengatakan itu. Tadi sama seperti, loh sekarang kok berubah ya? Dulu masker dipakai untuk yang sakit, semua orang disuruh pakai masker sekarang. Benar nggak ini? Dicek. Oh ini pernyataan dari Tempo ini ya. Terus kemudian kantor berita lain memberitakan berita yang sama enggak? Biasanya kok berita yang sama diberitakan di tempat yang sama. Tempo memberitakan, Detik memberitakan, terus kemudian Merdeka.com memberitakan, JPN memberitakan, biasanya benar. Dilihat lagi, ditarik lagi, dicari ke lamanya WHO. Oh iya, lamanya WHO mengatakan benar. Oke, Anda sudah melakukan tracking itu sudah. Nah, itu tanya track begitu tracking. Jadi saya tidak menjawab. Jadi tidak langsung saya jawab apakah melalui iPhone itu benar atau tidak. Jangan mendengar, sekarang praktek langsung. Iya, dokter. Jadi karena ini kan sudah penelitian ya. Jadi kalau bertanya begini, saya banyak bertanya nanti. Coba di-tracking sendiri. Nah, jadi sehingga nanti Anda tahu, coba saya kasih teka-teki yang bertanya tadi untuk di-tracking sendiri. Nggak usah susah-susah ngetiknya ketik itu. Hoax, misalkan begitu ya. Ini hoax ya. Hoax COVID ditularkan melalui iPhone. Klik langsung, lihat itu. Masuk debunk hoax nggak? Ini ada yang mati ini hoax dibaca. Oh nggak ada ya di sini. Ternyata diberitakan di beberapa kantor. Oh berarti nggak ada, bukan hoax, ini benar ini, gitu loh. Itu cara yang paling mudah ya. Nah gitu. Jadi saya tidak menjawab tapi ya contoh kasus lah ini ya. Gitu untuk mencari untuk tracking suatu berita. Baik, ada lagi? Baik dokter, karena ini waktunya juga sudah hampir 50 menit, mungkin sebagai penutup dari dokter ingin memberikan closing statement kepada kita semua para pendengar, bagaimana cara menyikapi hoax yang beredar di masyarakat tentang COVID sebagai kesimpulan aja dokter. Jadi gini, di COVID memang banyak sekali hoax yang ada, mulai dari awal dulu, pertama kali sekitar bulan Januari, Februari, saya pertama kali ada di Wuhan itu Januari itu di Indonesia sudah ada 25 hoax, bayangkan. Virusnya masih di Wuhan, tanggal Januari awal itu, hoaxnya sudah 25 hoax terproduksi. Itu menurut Kominfo waktu itu, saya masih ingat sekali. Nah, jadi kalau ada berita tentang COVID, tentang coronavirus, tentang apapun juga lah, saya kira. Satu, screening dulu. Gimana cara screening? Kayak Anda misalkan mengetahui pasien itu COVID atau bukan, kan bisa screening ya. Nah ini juga begitu. Screening apa yang dikerjakan? Satu, siapa yang nulis? Nasumnya dari mana? Kemudian tata bahasanya bagus nggak itu yang berita itu? Terus isi berita itu aneh nggak gitu loh ya? Nek aneh-aneh biasanya hoax gitu ya. Kemudian mancing kemarahan nggak ini? Atau sensasional? Kata-kata viralkan. Nah itu hati-hati. Dua, setelah kita screening, kita testing. Testingnya lewat apa? Lewat situs-situs fact checking. Atau ada aplikasi tadi dimasukkan. Masuk ke situs itu, kemudian di situ bisa dicari aplikasi masuk, kemudian di aplikasi itu kita bisa mengetahui hoax atau bukan. Terus kemudian kalau kita mau men-tracking atau tracing ya kan pasien COVID kan gitu. Scanning dulu, di testing dulu, di tracking sama ini ya. Tracking atau tracing, cari situs-situsnya mana yang benar. Kemudian kalau sudah begitu, oke, bagus, baru di-sharing. Tapi hati-hati kalau di-sharing, tetap kita saat kita men-sharing, kalau kita benar-benar belum yakin itu betul, kasih aja, mohon maaf, saya benar-benar bertanya, apakah ini benar, mohon konfirmasinya. Tanpa ada niatan Anda untuk memang dengan sengaja men-share berita tersebut. Kan kita mensrea ya, niatan itu kita kan tidak tahu. Yang di dalam hati kita tidak tahu apa sih tujuannya ini. Nah, supaya tidak dibaca itu, ya kita jujur mohon maaf konfirmasi apakah bertanya kepada teman-teman apakah ini benar. Nah, tapi ada kedua yang menggunakan kata-kata ini tadi, kata-kata bertanya dengan sengaja untuk menyebarkan. Dia menyebarkan yang sengaja, tahu beritanya sensasional, dia sebar supaya dia tidak dianggap sebagai penyebar hoax. Dia tulis kata-kata benarkah ini? Tapi tanyaannya ini sifatnya dia hanya bertanya saja untuk ngeles ya katakannya ya, ngeles bahwa dia dikatakan sebagai penyebar hoax. Jadi itu trik-trik untuk nyebar hoax begitu kadang-kadang. Ini benar enggak ya? Gitu. Tapi dia punya maksud tersendiri di dalam itu yang kita tidak tahu. Jadi hati-hati. Itu saja pesan saya. Itu saja.
Ya, Terima kasih Dr. Ade atas informasi yang sangat banyak sekali dan sangat menarik telah disampaikan terkait ya, uh, menyangkal hoax di masyarakat ini terutama terkait COVID. Jadi mungkin yang ya, bisa saya sampaikan sebagai rangkuman singkat, kalau misalnya ya, kita ini melihat sebuah informasi atau berita, kita mendapatkan ya, itu, dan langsung kita itu share informasi tersebut tanpa melakukan beberapa hal. Misalnya tadi ya. screening dulu, lalu Scanning dulu, tracking, tracing testing, apakah testing, ini ya testing testing benar dulu. dari situs-situs yang benar atau tidak seperti itu. Betul. Oke. Kemudian yang ketiga tracking ya. Oke. Yang ketiga Kalau tracking. Dan bisa, kalau sudah pinter ya tracking. Latihan ya. Ini memang latihan. Jadi kayak mendiagnosis suatu COVID kan kita harus tadi dia. Screening, ya, testing, tracking, ada isolating ya. ya. ada ada diisolasi kok berita-berita hoax itu biasanya. Udah masuk ke kotak diskusi hoax itu biasanya. Ya, Oke. Baik dokter, ya gitu. mungkin Ya, untuk diskusi siang hari ini kami rasa sudah cukup. Informasinya sudah sangat jelas sekali dokter. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada permasalahan-permasalahan teknis terkait pelaksanaan diskusi ini. Dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Ade karena telah bersedia menjadi ya. narasumber pada topik siang hari ini. Baik Iya, dokter, saya terima juga mohon kasih. maaf ya. Ini masih di perjalanan ya. Mohon maaf. Jadi seperti ini tempatnya. Jadi saya di gunung ini. Jadi mohon maaf ini. Kalau sinyalnya bilang bagus. Terima kasih loh ayah. Baik, Terima kasih. Iya, sudah terima kasih jelas. teman-teman Terima IDI. kasih banyak. Baik, terima Kita kasih. melanjutkan Salam. hati-hati. Assalamualaikum. Ya, monggo. Waalaikumsalam. Monggo, monggo. Baik, kepada para pendengar sekalian, terima kasih telah berpartisipasi untuk mengikuti diskusi ini yang sangat menarik ya tentang hoax, terutama hoax tentang COVID. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Ade tadi bermanfaat bagi kita semua. Sebagai moderator, saya mohon maaf juga apabila ada kekurangan dalam membawakan atau mengatur jalannya acara pada siang hari ini, diskusi live ini.